paparan atau penyuluhan terkait masalah bahaya narkoba. Untuk adik-adik pelajar kami ucapkan selamat datang, selamat bisa bersekolah tahun ajaran baru 2020-2021 dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk hal itu adik-adik sebagai pengantar kami tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan dalam pelaksanaan di sekolah maupun di rumah, tetap dilaksanakan ya adik-adik ya. Karena keterbatasan waktu dan kita tidak boleh berlama-lama dalam kegiatan melaksanakan kegiatan sangat terbatas, langsung aja kita ke arah materinya ya. Untuk perkenalan sudah jelas, ini Pak Heru Kanit Propos Polsek Puspo dan Pak Agung juga selaku Babin yang ada di Polsek Puspo. Langsung dalam ini terkait narkoba pada dasarnya sangat rentan terhadap adik-adik yang di dalam usia ini adalah usia remaja. Nanti kita jelaskan di kenakalan remaja karena terkait masalah usia, nanti ada usia yang di sana. Lanjut tuh. Penyalahgunaan narkoba lanjut. Ini Bu. Narkoba adalah sebagai obat yang berasal dari tanaman atau sintetis, ya, tanaman atau sintetis. Jadi narkoba itu merupakan tumbuhan, baik itu langsung berasal dari tanaman maupun nanti yang dibentuk akan dibuat semacam bisa dicairkan, bisa dalam bentuk gas atau mungkin dalam bentuk padat. Nah, ini yang narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif, ya. Dan dalam itu juga termasuk nafsa, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Lanjut tuh. Nah, di sini bisa macam-macam penggolongannya. Termasuk golongan 1 ini ada 7 dan sebenarnya 50 jenis lainnya. Nanti bisa diambil kesimpulan dari masing-masing itu bisa tanaman papaver somniferum atau opium mentah, opium masak, ini bisa dikondisikan dalam bentuk candu, cicing dan cicingko. Nah, itu sudah lanjut tuh. Nah, ini termasuk golongan 2. Golongan 2 di sini alpha-sitemilatol, semitadol, alfametprof, dina, alfa metadol. Nah, ini macam-macam ini dalam bentuk kimia. Nah, nanti adik-adik kalau biasanya di SMK kimia bisa mengerti tentang zat kandungan yang ada di situ. Lanjut tuh. Nah, ini bentuk-bentuknya. Contoh yang sebelah kiri, jangan lihat adik-adik itu ada bunga opium, heroin, kokain, ganja. Lah yang dalam bentuk bawahnya ini yang ekstasi, ya. Ekstasi ini macam-macam, ini bisa ada logo-logonya. Ini adalah yang biasa digunakan pengguna-pengguna narkoba. Dan yang samping kanan ini tersendiri bawah adalah sabu, bukan sarapan bubur adik-adik ya. Ini sabu-sabu yang cukup membahayakan bagi generasi yang akan datang. Lanjut tuh. Nah, terkait hal ini sekarang itu banyak rekan-rekan atau adik-adik yang menggunakan tembakau. Siapa adik-adik yang sudah merokok? Nah, itu bisa. Di situ ada jenis kandungan tembakau. Tembakau ini adalah dicap tembakau gorila. Dalam bentuk seperti ini, adik-adik kalau sudah menggunakan kecanduan masalah rokok yang berjenis tembakau gorila, ini perilakunya seperti binatang itu. Gitu. Makanya tetap kita jauhi penggunaan obat-obatan terlarang. Lanjut tuh. Nah, golongan 1, golongan 2 sudah. Lanjut tuh. Termasuk golongan 3 dan 4. Di sini memang digolongkan macam-macam. Dari penyidikan kepolisian nanti akan juga digolongkan. Jadi dimasukkan pergolongan itu, dan itu nanti ranahnya dalam hal ini dikaitkan dengan labor, ya, laboratorium forensik dengan zat kimia nantinya, gitu. Makanya itu jangan sekali-sekali menggunakan obat-obatan terlarang ini, mengingat bisa diindikasi nanti baik itu lewat rambut, darah maupun air seni.
Lanjut tuh. Nah, di sini termasuk jenis-jenis psikotropika. Ya. Arimin 5, Rohypnol, Megadon, obat-obat yang dijual bebas itu juga kadang termasuk dalam kandungan demikian. Termasuk pil BK. Pil BK itu yang biasa digunakan pil kucing itu ya, Asia. Yang bisa bikin kecanduan. Gitu loh. Lanjut tuh. Dalam hal ini golongan dan prekursor. Jadi bisa dilihat tabelnya. Ini kandungan kimia semua. Jadi sebenarnya yang bisa memaparkan adalah ahli kimia, sehingga adik-adik tahu nanti kandungan per. Dan dalam hal ini adik-adik hanya kita kasih masukan-masukan, hanya saran biar adik-adik tetap tidak ke arah penggunaan obat-obat narkotika. Lanjut tuh. Golongan jenis prekursor tabel 2, di situ masuk asetanon, antralinik asid, etil ether, semua itu adalah bahan kimia. Jadi adik-adik belum mengenal demikian, kita juga belum tahu kandungan-kandungan itu karena itu akan diperdalam oleh ahli kimia. Lanjut tuh. Nah ini dalam ini zat adiktif. Kafein ini ada di rokok biasanya. Alkohol itu ada di minuman-minuman. Nanti ada kadar-kadarnya di situ. Ya, bukan yang penggunaan alkohol 70% untuk hand sanitizer ya. Kalau disalahgunakan nanti bisa seperti itu. Terus lanjut itu rokok dan thinner. Termasuk narkoba dan pengaruh pada otak ya. Kalau kita kena kecanduan narkoba akan mempengaruhi sistem kerja daripada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Ini bisa dijelaskan oleh ahli saraf. Ya, dokter ahli saraf akan memperdalam hal ini sehingga adik-adik tahu permasalahannya, atau kalau memperdalam dalam hal narkoba bisa ke arah situ. Lanjut tuh. Tujuan seorang menggunakan adalah tujuan mencari hal-hal yang menyenangkan, hanya merubah perasaan maupun mood, suasana hati yang bagi orang tersebut. Jadi hanya untuk kesenangan sesaat, hanya merasa perasaan aja. Padahal dalam hal ini ya tetap itu aja. Nanti kalau sudah kandungan itu sudah menurun dan habis, juga akan kembali normal seperti biasa. Demikian maupun bagaimana mempengaruhi seseorang terhadap ketergantungan narkoba juga akan melalui dosis itu, gitu loh. Dosis, frekuensi penggunaan, konsentrasi obat kandungan maupun suasana hati. Ini sangat mempengaruhi dalam penggunaan narkoba. Tolong adik-adik dalam hal ini jangan sekali-sekali ya, jangan sekali-sekali untuk ingin tahu maupun mencoba. Lanjut tuh. Cara narkoba digunakan bisa dimakan, bisa dihisap maupun dihirup dengan melalui alat nantinya. Dan adik tidak perlu dijelaskan detail dan jangan coba-coba. Kalau memang ada temannya mengajak hal-hal demikian, jangan mau. Juga bisa melalui dubur. Istilah penggunaan pada pengguna narkoba bisa toleransi, adiksi, gejala putus obat, pemakaian narkoba ganda. Lanjut tuh. Menurut hukum narkoba yang legal dan ilegal. Ini maksudnya itu memang ada penggunaan ini menurut aturan dokter, dan itu pun dokter khusus yang memang digunakan untuk pengobatan. Namun melalui juga dengan indikasi, jadi melalui resep, tidak ngawur juga dokternya. Apa yang dimaksud dengan obat terlarang? Ya, dilarang secara hukum, mis, heroin, ekstasi maupun dalam lingkungan. Contohnya alkohol bagi orang-orang yang menggunakan atau memakai atau meminum minuman keras. Demikian. Lanjut tuh. Stimulan akan memperangsang, meningkatkan kegiatan pada sumsum saraf. Ini dijelaskan biasanya dokter ahli saraf. Ini adalah kandungan contoh ringan kafein, sedang efedrin, kuat amfetamin. Amfetamin biasanya ada di obat batuk. Kandungan itu biasanya ada dilihat di tabel indikasi kandungan obat itu ada di situ.
Terus efek dari stimulan bisa menjadi sulit tidur, menurunkan nafsu makan, pada dada berdebar, maksudnya jantung itu, banyak bicara, biasanya ngelantur omongannya karena mengigau, karena otak sarafnya sudah tidak berjalan sesuai dengan relnya. Juga meningkatkan kesiagaan, gelisah, cepat marah maupun agresif. Lanjut tuh. Nah, ini contoh-contoh efek dari itu. Yang awalnya cantik seperti itu, ya setelah menggunakan efeknya jadi demikian. Ya, dalam 4 bulan bisa demikian. Kalau terus menerus itu, ya. Apa kalian mau adik-adik kalau sudah menggunakan kecanduan, entek, semua entek, efeknya juga demikian. Termasuk nanti giginya juga demikian. Lanjut tuh. Nah, demikian ciri-ciri pecandu: kehilangan nafsu makan, gigi dan gusi rusak, wajah tampak tidak terawat, mengeluarkan banyak keringat, mengalami gatal dan seterusnya, selalu kurang tidur dengan mood yang berubah-ubah. Lanjut tuh. Dampak dari narkoba bisa mempengaruhi otak, menurunkan darah ingat, hati, melemahkan sel-sel, kulit menjadi keriput, ya, cepat tua, ya, pencernaan, jantung maupun mata. Semua ini efek dari penggunaan narkoba. Untuk itu adik-adik, ya, diperhatikan, jangan mau kalau ada teman yang mengajak-ajak demikian. Lanjut tuh. Amati yang lebih cermat. Untuk pengguna narkoba, wajah bisa pucat, bibir berwarna gelap dan kering, ya, tangan bergemetar dan berkeringat dingin, ya, jalannya tidak stabil, sempoyongan, ya, badannya menurun, nafsu, dan lanjut, mata bisa berair terus, berkaca-kaca, keluar airnya. Lanjut tuh. Akibat bila kamu pakai narkoba ini, ya, yang samping bisa ke arah sini, ya. Lanjut tuh. Lanjut tuh. Nah, ini efek dari semua tadi, ya, bentuk-bentuknya. Ini contoh-contoh yang pengguna narkoba, ya. Lanjut tuh. Terus, nah ini akhirnya bisa yang paling kiri diri sendiri, lihat ya. Terus tengah bisa bunuh diri karena sudah tidak tahan, ya. Efek dari obat-obat itu akan mendapat dampak yang seperti ini. Lanjut tuh. Untuk ganja, marijuana itu termasuk semua, efek dari ganja juga demikian, bisa dilihat semua itu, ya. Lanjut tuh. Efek heroin, efek dari heroin, ya. Bisa depresan, disuntik, untuk efeknya bisa senang, euforia, hilang rasa sakit, ya. Untuk jangka panjang ketergantungan, ya. Bagi perempuan menstruasi bisa tidak lancar, ya. Bisa juga mengalami kemandulan, juga menyebabkan putus obat, ya. Lanjut tuh. Nah, cara penggunaan narkoba bisa dilakukan dengan jarum suntik seperti ini, ya. Lanjut tuh. Ini amfetamin, biasanya ini kandungan ini ada di obat anti batuk untuk menenangkan, namun indikasinya juga sangat kecil, tidak full demikian. Lanjut tuh. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Efek dari mulai awal hingga 10 tahun. Jadi masa perkembangannya dari awal hingga 10 tahun seperti ini. Oke, lanjut. Ini dari kokain, lanjut tuh. Nah, ini penggunaan narkoba melalui dihisap, ya, dihisap. Contoh-contohnya aja, ya, biar adik-adik bisa mengenal. Lanjut tuh. Inhalen atau solvent, biasanya ini jarang yang banyak itu adalah sabu. Lanjut tuh. Nah, ini penggunaan. Ini ada lem. Ini adalah lem yang buat ngelem sepatu itu. Ya, itu kan ada kandung, kalau dibuka, ya, itu dihisap udaranya, bukan dihisap